wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberi berbagai nikmat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah bertemu di malam hari ini dalam rangka pertemuan pertama Tadwinus Sunnah yang akan diampu oleh Ustadz Fatan Amin, hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz Fatan Amin telah hadir di ruang Zoom ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Akhi? Jelas Ustadz. Ya. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana antum kabarnya? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Baiklah. Mungkin karena Ustadz Fatan Amin telah hadir, untuk mempersingkat waktu, tempat, dan waktu kami persilakan kepada Ustadz Amin. Fadal Ustadz. Sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah Ustadz. Baik, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita mensyukuri dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita berbagai macam rizki, yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita nikmat, kesempatan, dan kesehatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dikumpulkan dalam majelis yang meskipun sederhana, namun semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi majelis ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah yang telah membimbing kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kesesatan, menuju zaman yang terang benderang dengan sunnahnya dan dengan ilmunya. Dan semoga juga salawat tersebut tersampaikan kepada sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Marhaban bitullabil ilm. Selamat datang kepada teman-teman semua, para penuntut ilmu, yang mana Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut suatu jalan, menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu. Ya, Nabi SAW menggunakan kata-kata tariqan, ya, nakirah. Artinya jalan apapun, cara apapun, bahkan termasuk insya Allah dengan cara online seperti ini, meskipun kita tidak bertatap muka langsung, namun semoga ini juga termasuk di antara hadis tersebut. Apa kata Nabi SAW? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan ketahuilah bahwasannya sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu hadis. Ya, sebuah ilmu itu akan semakin mulia ketika hal yang berkaitan dengannya itu mulia. Ya, misalnya ilmu kedokteran. Kenapa ilmu kedokteran itu mulia? Karena ia berkaitan dengan kesehatan manusia. Ya, kesehatan merupakan hal yang berharga, hal yang mulia. Maka ilmu tentang kesehatan, ilmu kedokteran adalah ilmu yang mulia. Dan siapalah yang lebih mulia dibandingkan Rasulullah SAW? Maka ilmu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW adalah ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu hadis. Dan pada daurah kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang sebuah kitab yang sangat agung sekali, yaitu tentang Tadwinus Sunnah. Ya, kitab yang berjudul Tadwinus Sunnah, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sejarah penulisan hadis. Ya, ikhwah sekalian, sebagaimana kita tahu di masa saat ini, ya di era digital saat ini, isu yang sangat dekat dengan kita adalah isu tentang informasi. Ya, di mana sekarang sangat mudah tersebar informasi dan kita sangat sulit untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Ya, banyak berita-berita hoax ya masuk di media-media sosial dan lain sebagainya. Kita agak susah untuk memilah mana berita yang benar, mana berita yang salah.
Nah, bayangkan sebuah informasi yang umurnya adalah 1400 tahun lamanya. Ya, namun informasi tersebut terjaga keautentikannya, keasliannya sampai saat ini. Nah, informasi tersebut adalah informasi tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis. Bayangkan kabar-kabar tentang Nabi SAW, perkataan, perbuatannya, itu umurnya 1400 tahun lamanya. Tapi sampai saat ini, kita masih bisa memastikan bahwa hadis yang kita baca saat ini adalah hadis yang sama yang terjadi ketika Rasulullah SAW hidup. Itu adalah perkataannya Rasulullah SAW, perbuatannya Rasulullah SAW. Nah, bagaimana sih kita bisa memastikan bahwa memang informasi tersebut atau hadis ini masih sama, masih asli dengan yang aslinya? Nah, inilah adalah kitab yang membahas tentang hal tersebut. Ya, sejarah bagaimana hadis itu ditulis ya oleh para ulama dari zaman ke zaman. Dan nanti kita juga akan belajar tentang kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ya berkaitan dengan ilmu hadis ini. Sebelum kita memulai masuk kepada pembahasan kitab ini, kita akan sedikit ya membahas tentang pendahuluan ilmu hadis, karena membahas tadwinus sunnah tidak mungkin tanpa kita membahas terlebih dahulu tentang apa itu hadis. Nah, kita mungkin sering sekali mendengar kata-kata hadis, hadis Nabi SAW, hadis. Apa sih sebenarnya hadis itu? Ya. Hadis itu kata para ulama, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqiyyin aw khuluqi. Apa-apa yang dikaitkan, disandarkan kepada Nabi SAW, semua hal yang berkaitan dengan Nabi SAW, baik berupa perkataannya, ya perkataan Nabi SAW. Contohnya misalnya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ini adalah perkataannya Nabi SAW. Ini merupakan hadis. Au fi'lin, atau perbuatannya Rasulullah SAW. Contohnya misalnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati ghassala yadahu. Dahulu Nabi SAW ketika mandi wajib, beliau mencuci tangannya. Nah, ini Aisyah menceritakan tentang perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga merupakan hadis. Au takririn, atau persetujuan. Maksudnya adalah sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi SAW, namun beliau tidak mengingkarinya. Contohnya hadis tentang Bob. Ya, Bob itu adalah hewan semacam biawak ya, yang hidup di padang pasir ya. Ketika itu Nabi SAW duduk di meja makannya, kemudian binatang Bob ini dimakan di hadapan Nabi SAW oleh sebagian para sahabat. Dan Nabi SAW tidak memakannya, namun tidak juga mengingkarinya. Nah, ini menunjukkan bahwa daging Bob ini adalah halal dimakan. Karena kalau tidak halal, pasti Nabi SAW mengingkarinya. Nah, ini adalah bentuk persetujuan Nabi SAW. Nah, ini merupakan hadis juga. Au wasfin khalqi, atau sifat fisiknya. Ya, contohnya ada hadis, karena Nabi SAW ahsanan nasi wajhan. Nabi SAW adalah orang yang paling ganteng mukanya. Ya, jadi kalau ditanya siapa sih orang paling ganteng, kita bilang Nabi SAW. Ya, bukan artis ini, bukan artis itu, bukan. Tapi orang paling ganteng siapa? Nabi SAW. Ya. Dan di hadis itu disebutkan, karena Nabi SAW laisa bittawilil ba'in wala bil qasir. Nabi SAW itu posturnya, itu dia nggak terlalu tinggi, tapi nggak juga pendek. Ya, jadi lebih ke arah tinggi, ya, tapi nggak terlalu tinggi banget, karena kalau tinggi banget kan jadi kurang ya, jadi sifat kurang. Tapi ini tinggi yang sempurna, ya tidak terlalu tinggi, namun juga tidak pendek. Ini sifat fisik. Au khuluqi, atau sifat akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, karena Nabi SAW ahsan nasi khuluqan, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yanqahu Jibril. Dan Nabi SAW itu paling dermawan ketika bulan Ramadan, ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, ini adalah hadis yang bentuknya sifat akhlak. Semua ini adalah disebut dengan hadis. Jadi hadis ini cakupannya sangat luas, ya, perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, dan sifat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pendahuluan yang selanjutnya tentang ilmu hadis, tentang hadis. Jadi hadis itu terbagi menjadi dua, ya, atau terdiri dari dua hal, terdiri dari dua bagian, sanad dan juga matan. Sanad adalah silsilah perawi yang menyambungkan antara kita dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW telah wafat 1400 tahun yang lalu. Dari mana kita bisa mendapatkan hadis-hadisnya? Dengan perantara para perawi, ya, para sahabat, para tabi'in, kemudian generasi setelahnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Perawi-perawi tersebut, silsilah perawi tersebut itu dinamakan dengan sanad, yang menyambungkan kita dengan Rasulullah SAW. Nah, adapun matan adalah narasi hadisnya.
narasi hadisnya. Innamal amalu binniyat misalnya, itu narasi hadisnya itu dinamakan dengan matan. Kira-kira begini ilustrasinya antara sanad dengan matan. Yang sebelah kanan ini yang warna kuning dan merah. Ini dinamakan dengan syajaratul isnad. Jadi ini salah satu tugas ana juga di kuliah, yaitu membuat namanya syajaratul isnad, yaitu pohon sanad. Ya. Itu artinya menyebutkan perawi-perawi sanad ya sebuah hadis. Nah, yang di bawah ini, yang warna merah dan kuning ini disebut dinamakan dengan sanad. Ya, ini perawi-perawi yang menyambungkan antara kita dengan Rasulullah SAW. Ya, dimulai dari penulis kitab ya Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kemudian ke atas, ya kemudian ke atas lagi Imam Malik, Imam Nafi', sahabat Ibnu Umar, kemudian ke Rasulullah SAW. Nah, ini dinamakan dengan sanad, ya silsilah perawi yang menyambungkan antara kita dengan hadis Rasulullah SAW. Adapun matan, maka ini yang di atas, ya. Yang di atas ini adalah matan, yaitu ya narasi hadisnya, ya narasi hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu melebihi salat sendiri itu sebanyak 27 tingkatan. Jadi ini adalah contoh ilustrasi dari sanad dan matan. Dan sanad ini merupakan kebanggaan umat Islam. Ya. Kenapa? Karena hanya umat Islam yang bersambung narasi atau naskah-naskah agamanya dengan sanad. Adapun agama-agama lain, ya, naskah-naskah agama mereka tidak bersambung dengan sanad. Karenanya kita tidak bisa memastikan keautentikan naskah-naskah atau kitab-kitab suci mereka. Karena mereka tidak punya bukti bahwa kitab suci mereka tersambung sampai kepada nabi-nabi mereka. Adapun kita umat Islam, kita punya bukti. Buktinya apa? Sanad. Ya. Sanad yang menjadi bukti kita bahwa naskah-naskah agama kita, kitab suci kita, Al-Qur'an kita, hadis-hadis nabi kita, itu masih sama dengan apa yang beliau katakan ketika beliau masih hidup. Buktinya adalah apa? Sanad ini. Ini adalah kebanggaan kita. Oleh karena Syekhul Islam mengatakan al-isnadu min khosa'isi al-ummah al-islamiyah. Sanad itu merupakan kekhususan umat Islam. Ya, kebanggaan kita. Ini adalah kebanggaan umat Islam. Nah, barulah kita masuk kepada pembahasan kitab Tadwinus Sunnah. Ya, nama kitabnya adalah Tadwinus Sunnah. Penulisnya adalah Syekh Muhammad Ibn Matar Az-Zahrani rahimahullahu taala. Ya, ini merupakan salah seorang ulama muasir, ya, ulama kontemporer. Beliau wafat pada tahun 1427 Hijriah atau 2016 Masehi. Ya, beliau merupakan dosen di kuliah hadis, ya di kuliah yang ana belajar di sana, kuliah hadis di Universitas Islam Madinah, Jamiah Islamiyah Madinah. Namun ana belum pernah bertemu beliau ya karena ana baru masuk tahun 2017, ya ketika itu beliau rahimahullah telah wafat. Nah, Tadwinus Sunnah ini terdiri dari dua kata. Tadwin, yang pertama dari kata tadwin. Tadwin itu artinya pengumpulan dan penulisan. Jadi mengumpulkan sesuatu dan menuliskan sesuatu itu dinamakan dengan tadwin. Yang mengumpulkan dan menuliskan. Adapun sunnah itu maksudnya adalah hadis. Jadi kata sunnah ini dalam syariat sebenarnya memiliki banyak makna. Ya di antaranya sunnah itu artinya jalan, ya jalan atau kebiasaan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Faman raqiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, artinya kepada dengan jalan beragamaku, maka dia tidak termasuk dari bagianku, kata Nabi SAW. Terkadang juga sunnah bisa diartikan sebagai mustahab, artinya sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan maka tidak mendapatkan dosa. Ini dalam usul fikih atau dalam fikih, sunnah artinya dalam mustahab. Namun di sini makna sunnah, istilah sunnah ini digunakan untuk menggantikan kata-kata hadis. Jadi maksudnya sunnah di sini adalah hadis. Maka arti dari tadwinus sunnah secara keseluruhan adalah proses pengumpulan hadis dari berbagai perawi hadis serta penulisannya dalam sebuah karya tulis. Ya, karena hadis itu Nabi SAW sampaikan. Kemudian para sahabat mendengarnya dan menyampaikannya kepada tabi'in. Para tabi'in menyampaikannya terus ke bawah sampai ke generasi kita. Maka hadis ini banyak sekali. Dan para perawi hadis pun juga sangat banyak sekali. Oleh karenanya diperlukan yang namanya tadwinus sunnah. Proses pengumpulan hadis dari berbagai perawi hadis. Ya, dari macam-macam perawi hadis dikumpulkan. Ya, Imam Bukhari misalnya, ketika beliau menuliskan kitab Sahih Bukhari,
beliau rihlah ke negeri-negeri Islam ketika itu, mendengarkan hadis dari para ulama-ulama, dari para perawi-perawi hadis. Kemudian beliau mengumpulkan semua hadis tersebut dan menuliskannya dalam sebuah karya tulis. Ini sangat penting sekali. Dan karena itulah ya saat ini hadis masih bisa kita nikmati dan masih bisa kita baca dan masih bisa kita amalkan. Karena adanya proses tadwinus sunnah ini. Bayangkan kalau hadis itu hanya disampaikan melalui lisan saja antar generasinya. Maka mungkin saja banyak hadis-hadis yang hilang ya karena lemahnya hafal manusia, apalagi zaman yang mutaakhir ya, zaman yang belakangan itu hafalnya sangat sangat lemah. Ya, maka diperlukan yang namanya tadwinus sunnah, proses pengumpulan hadis dari berbagai perawi dan penulisannya dalam sebuah karya tulis. Nah, ini adalah tadwinus sunnah. Ya, adapun daftar bahasan kitab ini memiliki 5 bab ya. Bab yang pertama dan nanti kita akan bahas tentang kedudukan sunnah dalam Islam, ya, bagaimana Islam memandang sunnah, memandang hadis, dan perhatian para ulama salaf kita terhadap hadis, terhadap sunnah. Bab yang kedua tentang penulisan hadis, penulisan sunnah di abad pertama Hijriyah, ya, yaitu zamannya para sahabat. Kemudian bab yang ketiga tentang penulisan sunnah di abad ketiga Hijriyah, ya, ini yang dinamakan dengan zaman keemasan atau golden age di dalam masa penulisan hadis. Kemudian di bab keempat ada penulisan sunnah di abad keempat dan kelima Hijriyah. Dan yang terakhir bab kelima arah model penulisan sunnah setelah abad kelima hingga akhir abad ke-9 Hijriyah. Dan insya Allah kita tidak akan membaca semua kitab karena kitab ini sangat panjang ya, 278 halaman berbahasa Arab semua, dan kalau kita baca semuanya maka tidak akan sempat dan tidak akan cukup. Namun Anda sudah membuat PowerPoint yang berisikan tentang poin-poin yang berkaitan dengan kitab ini di setiap babnya, dan Anda juga membuat gambaran dari setiap babnya itu apa saja yang dibahas. Kemudian Anda masukkan juga materi-materi yang ada di kitab ke dalam PowerPoint ini. Nah, mari kita mulai dengan bab yang pertama, yaitu tentang kedudukan sunnah dalam Islam. Ya, apa sih pentingnya Islam? Apa sih pentingnya sunnah dalam Islam? Ya. Dan bagaimana perhatian para ulama salaf? Ya, salaf ini kalau kita artikan artinya adalah yang terdahulu. Maksudnya adalah ulama-ulama Islam terdahulu. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. 3 generasi minimal. Ya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Yaitu para sahabat. Khairun nas qarni, generasiku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang setelahnya, yaitu siapa? Tabi'in. Ya. Kemudian thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, inilah yang disebut dengan generasi salaf. Ya, generasi terdahulu umat kita. Dan inilah yang Nabi SAW perintahkan kita untuk mengikuti sunnah mereka, mengikuti jalan beragama mereka. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Dan kalian berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, kata Nabi SAW, dengan cara beragamaku, kata Nabi SAW. Dan juga cara beragamanya khulafa'ir rasyidin, yaitu para sahabat. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kita akan bahas bagaimana perhatian mereka terhadap sunnah, terhadap hadis sebagai sumber utama setelah Al-Quran dalam beragama. Nah, yang pertama, kedudukan sunnah menurut Al-Quran. Nah, bagaimana Al-Quran menggambarkan sunnah, menggambarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata dalam Al-Quran itu menyebutkan pentingnya sunnah, pentingnya hadis. Bahkan menyatakan bahwa hadis merupakan wahyu kedua setelah Al-Quran. Jadi wahyu dalam Islam bukan hanya Al-Quran saja, tapi juga hadis. Sebagaimana Nabi SAW sebagaimana Allah SWT berfirman, yang pertama dalam surat An-Najm. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Nabi SAW itu tidak berkata dari hawa nafsunya. Sesungguhnya apa yang ia sampaikan, ia katakan merupakan wahyu yang diwahyukan. Ini menunjukkan bahwa perkataannya Nabi SAW adalah wahyu. Jadi hadis merupakan wahyu yang diwahyukan. Ya, maka kita wajib mengikuti Nabi SAW. Oleh karenanya salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ketika itu beliau mengatakan bahwa kuntu aktubu kulla syai'in an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku mencatat semua hal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Fanahatni Quraisy, kemudian orang-orang Quraisy melarangku dan mengatakan, wahai Abdullah, sesungguhnya Muhammad adalah manusia yang bisa berkata ketika ridho dan berkata ketika marah. Ya, orang manusia nih, kalau kita berbicara mungkin kita bisa berbicara yang bagus ketika kita ridho. Tapi kalau kita marah, kadang ucapan kita, lisan kita nggak bisa dipegang gitu ya. Artinya bisa berkata-kata hal yang tidak pantas. Maka Abdullah mengadukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah menjawab, la, kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih, uktub walladzi nafsi biyadih, ma kharaja minhu illa haq. Tulislah, wahai Abdullah, tulislah semua yang keluar dari lisanku, kata Rasulullah. Ma kharaja minhu illa haq. Tidaklah keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Maka semua perkataan Nabi SAW dalam kondisi apapun adalah merupakan wahyu yang semuanya isinya adalah kebenaran. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu az-dzikr. Ya. Sebagian ulama mengatakan az-dzikr adalah Al-Qur'an, sebagian yang mengatakan Al-Qur'an dan hadis. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka berpikir. Jadi tugas Nabi SAW, di antara tugas Nabi SAW adalah menjelaskan Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW lah yang paling paham tentang isi Al-Quran. Ketika kita tidak paham akan makna dari sebuah ayat dalam Al-Quran, maka yang pertama kali kita rujuk adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa penjelasan Nabi SAW tentang ayat tersebut dalam Al-Quran? Begitu juga Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah perintahkan kepada kalian maka ambil, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Maka ini adalah perintah Allah untuk kita mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti hadis. Begitu juga Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Oleh karena para salaf mengatakan laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Yang penting itu bukan engkau mencintai Rasulullah dengan tidak sesuai dengan syariat. Namun yang paling penting bagaimana Allah mencintai kalian. Kalau engkau ingin Allah mencintai kalian, maka hendaknya kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan juga Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu hakim dari atas apa yang perselisihan antara mereka. Juga sampai mereka tidak mendapati dalam hati mereka sebuah keraguan atas apa yang engkau tetapkan dan mereka menerima dengan penerimaan yang baik. Maka di antara sifat orang yang beriman adalah at-taslim, yaitu menerima perintah Rasulullah SAW dan juga larangannya. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran menetapkan bahwa hadis pun merupakan wahyu, sebagaimana Al-Quran adalah wahyu yang wajib kita ikuti. Ya, ati Allah wa ati Rasul.
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya. Ini merupakan kedudukan sunnah menurut Al-Quran. Dan tentu saja kedudukan sunnah sangat tinggi sekali dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah kedudukan sunnah menurut sunnah. Kedudukan hadis menurut hadis. Ya. Yang pertama ada hadis dari Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib. Nabi SAW bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang sepertinya bersamanya. Maksudnya adalah Al-Quran. Ya, maka hukum dalam sunnah adalah hukum dalam Al-Quran. Nabi SAW melanjutkan, "Ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqulu alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh. Ala wa inna ma harrama Rasulullah SAW kama harrama Allah." Kata Nabi SAW, jangan sampai ada orang yang kenyang, ya, artinya dia telah makan, kemudian dia bersandar di tempat sandarannya dengan bantalnya, kemudian dia dengan enaknya mengatakan, ambillah Al-Quran, ambillah hanya Al-Quran saja. Apa yang di Al-Quran dari halal maka halalkanlah, yang haram maka haramkanlah. Jadi maksudnya adalah orang ini mengatakan gak usah ambil hadis, udah cukup aja Al-Quran aja. Ya. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Namun kita juga harus mengambil hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Ala wa inna ma harrama Rasulullah SAW kama harrama Allah." Sesungguhnya apa yang Rasulullah SAW haramkan dalam hadis-hadisnya itu sama aja dengan apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran. Karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Apa yang beliau halalkan adalah apa yang Allah halalkan. Apa yang beliau haramkan adalah apa yang Allah haramkan. Maka hadis sama dengan Al-Quran dalam sisi aspek hukum, sama saja. Apa yang ditetapkan dalam hadis itu sama dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis Al-Irbad ibn Sariyah, di mana terdapat wasiat Nabi SAW kepada umatnya. Ya, ketika itu Nabi SAW sedang berwasiat kepada para sahabat, ya. Kemudian ia mengatakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah." Aku berwasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, was-sam'i wa ta'ah, dan mendengar serta taat kepada ulil amr, kepada pemerintah yang sah. Wa in 'abdan habasyian, meskipun pemimpin tersebut adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. Meskipun pemimpinnya tidak sempurna, ya. Bahkan meskipun pemimpinnya zalim, namun Nabi SAW tetap mewasiatkan kita untuk taat kepada mereka. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku maka akan mendapatkan perpecahan yang sangat besar. Lihat bagaimana Nabi SAW telah mengabarkan hal ini dan telah kita dapati pada hari ini. Banyak perpecahan umat yang terjadi. Maka apakah Nabi SAW akan diam saja? Tentu saja tidak. Beliau akan mewasiatkan kepada umatnya. Apa yang beliau wasiatkan? Beliau mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati." Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan hadisku. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan juga dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan seluruh sahabat yang lainnya. Tamassaku biha, pegang teguh sunnah ini. Wa addu alaihi bin nawajid, gigit dengan gigi gerahammu, artinya pegang teguh dengan keras. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian terhadap hal-hal yang baru dalam agama, yaitu tentang bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu disebut dengan bid'ah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Ini adalah wasiat Nabi SAW pada umatnya, itu untuk mengikuti sunnah, untuk mengikuti hadis. Maka itulah kedudukan sunnah menurut sunnah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah kedudukan sunnah menurut para ulama salaf. Ya, kita mengambil perkataannya Imran ibn Husain, ya, salah seorang sahabat Nabi SAW. Dari Al-Hasan Al-Basri, bahwasannya Imran ibn Husain kana jalisan wa ma'ahu ashabuhu faqala rajulun minal qaum. Ketika itu Imran bin Husain sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya, maka ada seseorang yang mengatakan, la tuhadithuna illa bil Qur'an. Jangan engkau memberikan kami sesuatu kecuali Al-Qur'an aja, katanya. Ya, jadi dia nggak mau dengar hadis, dia cuma mau dengar Al-Qur'an aja. Udah pokoknya cukup Al-Qur'an aja, nggak perlu hadis. Faqala lah, maka akhirnya Imran ibn Husain mengatakan, udunu
fadana. Sini, mendekat. Maka akhirnya orang tersebut mendekat kepada Imran ibn Husain. Maka ia mengatakan, ara'aita law wakilta anta wa ashabika ila al-Qur'an akunta tajidu fihi salat adh-dhuhri arba'an wa salat al-'asri arba'an wal maghrib thalathan taqra'u fi ithnatain. Sini, saya kasih tahu, kata Imran bin Husain. Ya, dia mengatakan, apakah kalau engkau hanya membaca Al-Quran saja, apakah engkau dapati dalam Al-Quran ada penjelasan bahwasanya salat zuhur itu 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat, dan membaca di 2 rakaat pertama? Ya, nggak ada. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita tidak mendapatkan tafasil al-umur, tidak mendapatkan detail-detail syariat. Iya, dalam Al-Quran ada perintah untuk salat, ada perintah untuk zakat. Namun dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang detail-detail syariatnya. Bagaimana kita sholat, berapa rakaat. Semua itu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak mungkin kita lepas dari sunnah. Nggak mungkin kita berlepas diri dari hadis. Kita sangat butuh kepada hadis. Ara'aita law wakilta anta wa ashabika ila al-Quran akunta tajidu tawaf sab'an wa tawaf bis Safa wal Marwah. Apakah kalau engkau hanya mengambil Al-Quran saja, apakah engkau mendapati bahwa tawaf itu 7 keliling, ya tawaf itu 7 kali, dan apakah engkau mendapati ada sa'i di sana, yaitu sa'i antara tawaf antara Safa dan Marwah? Tidak. Semua itu dijelaskan di mana? Dalam Al-Quran. Maka tidak mungkin ada orang yang bisa lepas dari sunnah, dari hadis. Karena penjelasan-penjelasan syariat itu kebanyakan ya tafasirnya atau detail-detailnya itu berada dalam sunnah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kita harus mengamalkan keduanya, Al-Quran dan hadis, dua-duanya. Nggak boleh kita mengambil satu saja dan meninggalkan yang lainnya. Karena keduanya adalah wahyu yang harus kita ikuti. Nah, kemudian kita membahas tentang generasi sahabat, ya, the best generation. Ya, mereka adalah perantara kita dengan Rasulullah SAW. Bayangin kalau nggak ada sahabat, siapa yang menjadi perantara kita dengan Rasulullah SAW? Nggak mungkin. Ya, sahabat adalah generasi terbaik, ya, dan ini pun ya bukan saya yang mengatakan, ya bukan mereka yang mengatakan, namun yang mengatakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah, Allah SWT berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Was-sabiquna al-awwal, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha atas mereka dan mereka pun ridha atas Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini adalah tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya. Bahwa Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan ke mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Nah, ini adalah para sahabat. Dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan fadilah tersebut kecuali dengan walladzina taba'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Maka kalau kita mau diridhoi oleh Allah dan kita mau ridho kepada Allah dan mau mendapatkan surga, satu-satunya cara adalah dengan walladzina taba'ahum bi ihsan. Untuk mengikuti mereka, mengikuti jalan beragama mereka, para sahabat, dengan ihsan, dengan baik. Ya, karena kita bukan seorang muhajir, bukan juga seorang ansar, kita bukan merupakan seorang sahabat. Ya, dan kalau kita mau mendapatkan fadilah dalam ayat ini, satu-satunya cara adalah dengan mengikuti sunnah mereka, mengikuti para sahabat. Dan juga sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu wa ba'athahu bi risalatih. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hamba. Maka Allah mendapati bahwa hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling bersih, paling baik. Maka Allah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya dan rasulnya. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Tsumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat kepada hati hamba-hamba yang lainnya selain Nabi Muhammad SAW.
fawajada qulubi ashabihi khaira qulubil ibad faj'alahum wuzara'u nabiyhi yuqatiluna an dini. Maka Allah mendapati bahwa hati yang paling baik setelah hatinya Nabi SAW adalah hatinya para sahabat. Hatinya Abu Bakar, hatinya Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain. Maka Allah menjadikan para sahabat, menjadikan mereka sebagai wuzara nabiyih, penolong nabi-nabinya. Yuqatiluna an dini, yang mana mereka berperang untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun adalah manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah SAW, untuk menolong dakwahnya, untuk menolong agamanya. Maka mereka adalah sebaik-baiknya generasi. Nah, apa saja perhatian para sahabat terhadap sunnah? Yang pertama tentu saja mereka sangat ittiba kepada sunnah. Mereka sangat mengikuti hadis, sangat mengikuti sunnah. Ya. Dan ini dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fattakhadha an-nasu khawatim min dhahab thumma nabadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inni lan albasahu abada fanabadha an-nas khawatimahum. Ini adalah sebuah cerita ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi suatu hari Nabi SAW itu mengambil atau memakai cincin dari emas. Ya, dahulu ini masih dibolehkan ya, beliau memakai cincin dari emas. Maka akhirnya manusia, para sahabat ikut ngambil atau ikut pakai cincin dari emas. Kemudian suatu hari Nabi SAW membuangnya. Ya, membuang cincin dari emas ya, karena ketika itu cincin atau emas itu dilarang bagi laki-laki. Namun boleh untuk perempuan. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan ini lan albasahu, dan sungguhnya aku tidak akan memakainya selama-lamanya. Maka ketika itu pun serentak semua sahabat melepaskan cincin mereka. Cincin emas mereka dilemparkan. Lihat bagaimana bersegeranya mereka dalam ittiba kepada Rasulullah SAW, ittiba kepada sunnahnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya kisah-kisah tentang bagaimana ittibanya para sahabat kepada hadis. Ya, di antaranya misalnya kisah tentang dilarangnya khamr. Ya, ketika khamr itu dilarang, ya minuman keras itu dilarang, itu Madinah itu banjir khamr, ya, karena ketika itu simpanan para sahabat, ya, khamr para sahabat itu banyak. Namun ketika di hari di mana diharamkan khamr, maka semuanya mereka buang di jalanan. Enggak mereka jual, mereka langsung buang. Ya, karena saking ittibanya, saking mengikutinya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di antara bentuk perhatian mereka sahabat terhadap sunnah adalah mereka sangat semangat dalam mengambil hadis Nabi SAW. Ya, di antaranya ada kisah dari Umar bin Khattab. Ya, tadi kisah dari Ibnu Umar, dari anaknya, ini kisah dari Umar, dari bapaknya. Ya. Umar mengatakan, kuntu ana wajarun li minal ansar fi bani Umayyah ibn Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabun nuzul ala Rasulullah SAW yanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yawm wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Umar bercerita, dahulu aku dan salah seorang tetanggaku yang merupakan seorang Ansor, kita bikin kesepakatan. Jadi Umar sama tetangganya, yaitu seorang Ansor, membuat kesepakatan. Kesepakatannya apa? Kita bagi hari. Ya. Hari pertama Umar yang mengerjakan pekerjaan rumah, ya, mengerjakan ketika itu kalau tidak salah ada kebun ya dan juga peternakan, itu Umar yang mengurusi. Jadi Umar mengurusi punya dia dan punya tetangganya. Tetangganya itu pergi ke Rasulullah SAW belajar hadis, ya, mengambil ilmu hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian nanti ketika tetangganya pulang, gantian, ya, tetangganya itu menyampaikan hadis kepada Umar. Ya, beliau menyampaikan hadis-hadis yang dia dengar ketika hari itu kepada Umar bin Khattab. Besoknya gantian, ya, tetangganya yang ngurusin peternakan dan pertanian, Umarnya yang datang ke Rasulullah mengambil hadis. Nanti pas pulang, Umar menyampaikan hadis Rasulullah kepada kepada tetangganya tersebut. Jadi ini bagaimana para sahabat sangat semangat dalam mengambil ilmu hadis. Mereka nggak mau ketinggalan hadis satu hadis pun mereka nggak mau ketinggalan. Ya, harus setiap hari mendengarkan hadis dari Nabi SAW. Ya, ini ya sedikit saya gambaran ya bagaimana semangat mereka dalam mengambil hadis Nabi SAW. Masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Kisah Abu Hurairah misalnya, yang sampai beliau tinggal di
Masjid Nabawi, ya beliau dulu merupakan seorang yang jomblo, yang belum menikah ketika itu Abu Hurairah. Namun jomblonya ini jomblo mulia gitu ya, jomblo yang menuntut ilmu ketika itu. Beliau tinggal di dalam Masjid Nabawi. Ya, jadi seperti kita tahu, rumahnya Nabi SAW itu menempel dengan Masjid Nabawi. Ya, maka ketika Nabi SAW keluar dari pintunya, itu Abu Hurairah langsung melihat beliau. Ya, maka itu langsung mengambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana semangatnya para sahabat mengambil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, maka mereka saling mengambil hadis satu sama lain. Ya, sebagaimana Anas bin Malik mengatakan, "Laisa kullu ma nuhadditsukum an Rasulullah SAW sami'nahu min, walakin haddatsana ashabuna wa nahnu qaumun la yakdzibu ba'duhum ba'dha." Kata Anas bin Malik, tidak semua hadis yang kami sampaikan itu kami dengar langsung dari Rasulullah SAW. Namun terkadang kami saling mengambil hadis satu sama lain. Tapi dulu kami itu bukan orang yang suka berdusta. Ya, para sahabat semuanya adil, semuanya nggak ada yang dusta, semuanya jujur. Ya. Layak ba'duhum ba'dha. Semuanya tidak ada yang berdusta satu sama lain. Maka terkadang Anas bin Malik mengambil hadis dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mengambil hadis dari misalnya Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Mas'ud, dan lain sebagainya. Mereka saling mengambil hadis satu sama lain. Namun meskipun begitu, mereka pun juga sangat berhati-hati dalam menukil dan meriwayatkan hadis. Karena hadis ini merupakan informasi yang sangat sensitif. Ya. Kesalahan dalam satu hadis itu bisa mempengaruhi kesalahan dalam sebuah hukum. Ya. Ibaratnya gini, ya, sebuah hoax itu sangat berbahaya. Ya, hoax tentang corona aja itu bahaya. Ya. Bisa mengancam jiwa, nyawa dari manusia. Ya, orang yang salah-salah menyebarkan informasi tentang corona, tentang kesehatan misalnya, itu bahaya. Ya, bisa mengancam nyawa orang lain. Nah, itu baru berkaitan dengan dunia aja. Ingat bahwasannya hadis itu berkaitan dengan agama seseorang, dengan akhirat seseorang. Dan akhirat agama itu lebih mulia dibandingkan dunia. Maka hoax atau kesalahan riwayat dalam sebuah hadis itu lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi karena bisa mengancam agama seseorang, bisa mengancam kesalahan dalam beragama. Walaiyazubillah. Oleh karena para sahabat sangat berhati-hati dalam mengambil atau menukil hadis, bahkan dari mereka sendiri. Ya. Berkata Abdurrahman ibn Abi Layla, salah seorang tabi'in, "Adraktu mi'atan wa ishrina minal ansar min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku telah bertemu dengan 120 sahabat Nabi SAW dari kaum Ansar. Ma minhum ahadun yuhadditsu bihaditsin illa wadda anna akhahu kafahu iyah. Tidak seorang dari mereka kecuali ketika menyampaikan hadis mereka berharap ada orang lain yang menyampaikan hadis selain mereka. Jadi mereka nggak mau sembarangan menyampaikan hadis. Ya, beda sama orang zaman sekarang gitu ya. Kalau ngomong mah ngomong aja udah. Ya nggak pakai filter gitu ya. Kalau mereka untuk menyampaikan satu hadis itu berat. Ya, berat sekali. Kemudian wala yustafta an syai'in illa wadda anna akhahu kafahu iyah. Dan mereka ketika diminta fatwa atas suatu hal, maka mereka berharap ada orang lain yang berfatwa akan hal tersebut. Beda banget sama kita ya, yang berlomba-lomba orang untuk berfatwa dalam masalah-masalah yang tidak dia ketahui. Ya, para sahabat sangat berhati-hati dalam menukil hadis ataupun berfatwa dalam agama. Nah, itu adalah bagaimana para sahabat berhati-hati dalam menukil dan meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bahas tentang sunnah atau hadis di masa tabi'in dan setelahnya. Ya, belum habis masa para sahabat, namun pintu fitnah telah terbuka secara paksa. Ya, ini adalah sebuah kisah yang sangat memilukan, yang sangat menyedihkan. Ya, bagaimana fitnah itu masuk ke tengah-tengah kaum muslimin dengan paksa. Pintu dibuka dengan paksa. Apa pintu tersebut? Ya, para ulama mengatakan wa kanat bidayatul kalfitan bi kasri dzalikal bab alladzi akhbara anhu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya, karena terbukanya fitnah itu dengan dibuka secara paksanya pintu fitnah tersebut. Yaitu ketika terbunuhnya atau dibunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ketika itu Umar bin Khattab sedang salat subuh, dia menjadi imam, kemudian dari belakang ditikam
ya, dibunuh oleh salah seorang. Maka itu adalah fitnah, ya. Nah, Umar bin Khattab sebelumnya, ya, sebelum beliau wafat, beliau pernah bertanya kepada Hudzaifah, bertanya tentang fitnah, al-fitnatul lati akhbar anha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam anha tamuju kamumijil bahr. Umar bertanya kepada Hudzaifah karena Hudzaifah ini dikenal sebagai penyimpan rahasia Rasulullah SAW. Ya, Umar bertanya tentang fitnah yang akan terjadi. Yang fitnah ini akan mengguncang manusia seperti ombak di lautan. Maka Hudzaifah mengatakan, "Malaka walaha ya Amirul Mukminin, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa." Apa urusanmu, hai Amirul Mukminin? Karena sesungguhnya antara engkau dengan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Nah, maka kata Umar, wahal yuftahul babu am yuksar? Apakah pintu ini akan terbuka atau akan dibuka secara paksa, akan dihancurkan secara paksa? Maka Hudzaifah mengatakan, qala bal yuksar. Bahkan pintu itu akan dibuka secara paksa, akan dirusak. Qala fa innahu hariyun alla yughlaqu marratan ukhra. Maka kata Umar, kalau begitu maka pintu tersebut akan susah untuk ditutup kembali. Maka Hudzaifah mengatakan bahwa Umar mengetahui maksud dari pintu tersebut. Ia mengetahui bahwa maksud dari pintu tersebut adalah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka pintu fitnah itu terbuka dengan lebar dan dibuka secara paksa. Akhirnya fitnah-fitnah itu masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Syubhat-syubhat masuk, pemahaman-pemahaman yang sesat masuk ke dalam umat kaum muslimin. Ya, sehingga kaum muslimin menghadapi sebuah fitnah yang sangat besar sekali. Ya, Umar dengan sikap tegasnya dalam sunnah menjadi pintu penghalang masuknya fitnah. Kita tahu sendiri bagaimana kerasnya Umar, tegarnya Umar, tegasnya Umar dalam membela hadis Nabi SAW, dalam membela sunnah Nabi SAW. Ya. Dan itulah yang menjadikan penghalang, ya, pintu penghalang masuknya fitnah. Namun ketika pintu itu terbuka, muncullah berbagai bid'ah, berbagai pemahaman yang menyimpang dari agama Islam, bahkan dari luar Islam itu sendiri, yang mengancam sunnah, mengancam hadis Nabi SAW, mengancam pemahaman Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Namun tentu saja akan selalu ada para ulama yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman para tabi'in pun dan ulama-ulama hadis setelahnya, mereka pun memiliki banyak sekali usaha dalam menjaga sunnah ini, dalam menjaga hadis ini. Yang pertama adalah mereka menghafalkan hadis, menghafalkan sunnah, ya, dari mulai sahabat, ya, dan kemudian tabi'in, dan kemudian para ulama-ulama setelahnya, mereka semuanya menghafalkan hadis. Sampai sekarang, walhamdulillah, masih ada orang-orang yang menyibukkan dirinya bukan untuk dunia, bukan untuk memperkaya dirinya, namun untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara bentuk usaha mereka adalah tentang menanyakan sanad, ya, menanyakan bukti sanad dari hadisnya, ya, tidak sembarangan. Ya, sanad ini menjadi pondasi sebuah hadis. Nah, kalau tidak ada sanad maka hilanglah keautentikan hadis tersebut. Dan juga di antara bentuk usaha mereka adalah memilih perawi yang kuat, ya, dalam hafalan, ya, dalam sanad sebuah hadis. Jadi perawi nggak sembarangan, nggak semua orang bisa meriwayatkan hadis. Ya, nggak semua orang bisa diterima riwayatnya dalam hadis. Harus banyak, ya, ininya kriterianya, dan ini dibahas panjang lebar dalam ilmu mustalah hadis. Dalam ilmu mustalah hadis, ya, di antaranya adalah perawi itu harus agamanya harus baik, ya, agamanya harus baik, nggak boleh seorang yang fasik meriwayatkan hadis. Dan juga di antaranya kuat hafalannya, hafalnya harus kuat, nggak boleh orang yang hafalnya lemah, ya, harus kuat hafalnya dan sebagainya. Dan juga di antara bentuk usaha mereka dalam menjaga hadis adalah menuliskan hadis dalam sahifah atau ajza. Sahifah atau ajza ini adalah seperti misalnya kertas, ya, sebuah kertas dituliskan sebuah hadis, atau dahulu misalnya pelepah kurma atau dalam batu atau kayu dan lain sebagainya, itu pada masa-masa terdahulu itu sebagai media untuk mencatat hadis, mencatat sunnah. Kemudian setelah adanya kertas dalam sebuah kitab-kitab, ya, dalam kitab-kitab mereka menuliskan hadis. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadatu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina falamma raqiban nas as-saba wa dzalul lam na'khudh minan nas illa ma na'rif. Kata Ibnu Abbas, dahulu, ya, ketika awal-awal zaman para sahabat
ya. Itu ketika kita mendengar ada orang yang mengatakan qala Rasulullah SAW, menyampaikan hadis, maka kita langsung fokus ke dia. Langsung kita 100% fokus ke dia mendengarkan apa yang ia katakan. Namun ketika manusia itu masuk fitnah ya ke dalamnya, dia mengibarkan dengan kata-kata falamma raqibna nas as-sa'ba waz-zalul. Ketika manusia itu menaiki tunggangan yang kuat maupun tunggangan yang lemah, artinya manusia menghalalkan segala cara untuk memenangkan pikirannya, untuk memenangkan pendapatnya. Maka ketika itu lam na'khudh minan nas illa ma na'rifuh. Kami tidak mengambil hadis kecuali dari orang-orang yang memang kita kenal aja, yang memang kita ketahui kebaikannya, yang memang kita ketahui kesiqahannya dalam agama. Berkata juga Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah sebuah agama, maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil agama kalian. Nah, ini adalah perintah beliau untuk berhati-hati dalam mengambil agama. Ya, kita nih dalam mengambil agama jangan sembarangan kita belajar kepada orang yang kita belum kenal. Ya, hendaknya kita memilih ustadz, yang memilih guru yang memang kapabilitasnya baik dalam ilmu tersebut. Ya, yang memiliki kapabilitas ilmu yang cukup dalam sebuah ilmu tersebut. Jangan sampai sembarangan kita mengambil ilmu sehingga karena kata beliau ilmu itu adalah agama. Kalau kita salah-salah mengambil ilmu, maka agama kita pun bisa salah. Ya. Kalau kita salah-salah mengambil ilmu, maka kita bisa salah mengambil agama. Ya analoginya seperti misalnya kita ketika berobat gitu ya. Jangan sampai kita sembarang berobat ke dokter-dokter yang nggak jelas misalnya. Dokter yang bukan lulusan ilmu kedokteran misalnya. Yang nggak jelas. Bahaya. Itu bisa malah bikin tambah sakit penyakit kita. Ya, tapi hendaknya ketika kita cari dokter, carilah dokter yang bagus. Carilah dokter yang mumpuni. Yang memang spesialis di bidang tersebut. Ya, maka itu akan lebih selamat bagi jiwa kita. Nah, begitulah dengan ilmu. Dan itu lebih penting lagi ketika kita mau mengobati kejahilan kita, mengobati kebodohan kita. Maka carilah dokter-dokter, carilah ulama-ulama, ustadz-ustadz yang memang mumpuni dan spesialis di bidangnya, sehingga penyakit kebodohan itu bisa hilang dari diri kita. Nah, kemudian Ibn Sirin juga mengatakan lam yakunu yas'aluna isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanzuru ila ahli sunnah fayakhudhu hadithuhum wa yanzuru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dahulu mereka, yaitu para ulama salaf, mereka tidak menanyakan tentang sanad. Ya, kenapa? Karena mereka tidak ada yang berdusta satu sama lain. Sebagaimana tadi kata Anas bin Malik, ya, tidak ada yang berdusta satu sama lain. Akhirnya mereka tidak menanyakan tentang sanad. Namun falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadinya fitnah, ya, ketika masuk fitnah di dalam diri manusia, dalam diri kaum muslimin, maka sammulan rijalakum. Maka akhirnya mereka memilah sanad hadis, memilah perawi dalam sanad hadis. Maka dilihat apakah perawi ini dari ahlu sunnah wal jamaah, yang pemahaman yang baik, maka hadisnya akan diterima. Adapun kalau perawinya adalah ahli bid'ah, yang pemahaman tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW, maka hadisnya ditinggalkan. Nah, kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Ya, besok akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu di rihlah menuntut ilmu hadis. Ini adalah pembahasan yang sangat bagus sekali. Ya, tentang bagaimana para ulama hadis menempuh perjalanan rihlah ya sangat jauh sekali, bahkan hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Ya, ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan besok insya Allah taala alam. Ya Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini jika ada pertanyaan maka dipersilahkan. Anda tutup. Hadza wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita kembalikan kepada moderator. Jazakallah khair Ustaz. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menanyakannya melalui kolom chat atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya.
Sudah ada satu pertanyaan Ustaz dari Mas Hafiz Muzakir. Mungkin coba Anda bacakan. Bismillah, izin bertanya, perkataan Ibnu Taimiyah tentang sanad tadi apa ya? Syukron. Nah, sebentar Anda cari ininya dulu ya, sumber yang aslinya sebentar. Yang lengkapnya. Baik Ustaz. Ada pertanyaan yang lain? Boleh sekalian dibacain aja kalau ada pertanyaan yang lain. Baik Ustaz. Ada pertanyaan kedua dari Mas Wildan Ismail. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Adakah rekomendasi kitab secara tadarruj untuk belajar mustalahul hadis? Nah, adapun pertanyaan yang kedua dulu ya, rekomendasi untuk mempelajari ilmu mustalahul hadis. Kitab yang pertama yang biasa dipelajari di awal-awal belajar ilmu mustalahul hadis adalah kitab Manzumah Al-Baiquniyah. Ya, Manzumah Al-Baiquniyah itu adalah kitab yang dikarang oleh Al-Baiquni. Ya. Itu kitab yang sangat ringkas sekali, yang sangat bagus untuk dibaca dan dipelajari. Ya, namun ini tentu saja harus bersama dengan ustadz atau guru ya yang mengajarkan manzumah tersebut. Kemudian kalau telah selesai dari Manzumah Al-Baiquniyah, maka selanjutnya adalah kepada kitab Nukhbatul Fikar, ya kitab Nukhbatul Fikar yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kitab Nukhbatul Fikar adalah matan yang juga ringkas, dan beliau sendiri, Ibnu Hajar sendiri, memiliki syarah terhadap Nukhbatul Fikar ini, ya yang beliau namakan Nuzhatun Nazar, ya Nuzhatun Nazar. Ya, jadi Nukhbatul Fikar syarahnya namanya Nuzhatun Nazar. Kemudian setelah itu, kalau setelah selesai dari Nukhbatul Fikar, maka bisa lanjut kepada kitab-kitab yang lebih besar. Ya, seperti misalnya kitab Tadribur Rawi yang dikarang oleh Al-Hafidh As-Suyuti. Ya, kitab Tadribur Rawi ini sebenarnya syarah dari kitab At-Taqrib punyanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Ini kitab yang cukup rumit ya, ini merupakan kurikulum kuliah ana ya di Fakultas Hadis di Universitas Madinah. Ini Tadribur Rawi. Ini cukup rumit ya, dan ini memang lanjutan. Jadi itu kalau selesai Nukhbatul Fikar, Nuzhatun Nazar, Manzumah Baiquniyah, kemudian Nukhbatul Fikar, baru boleh beranjak ke kitab tersebut. Ya, kira-kira itu aja. Kalau pertanyaan yang pertama tadi, afwan Ana tidak menemukan ya, tapi intinya adalah perkataannya kurang lebih seperti ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innal isnada min khasaisi al-ummah al-islamiyah. Tsumma huwa min baini al-ummah al-islamiyah min khasaisi ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kepanjangannya lupa. Intinya adalah beliau mengatakan bahwa sanad ini merupakan kekhususan umat Islam. Ya. Dan bahkan dalam umat Islam sendiri pun sanad ini merupakan kekhususan ahlus sunnah wal jamaah, kekhususan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, di antara para ahli bid'ah ya, maka ahlus sunnah ini memiliki kekhususan sanad. Karena apa? Kata beliau, karena ahlus sunnah itu mengambil semua dari Rasulullah SAW, semua hadis dari Rasulullah SAW diambil. Ya khuduna ma lahum wa ma alaihim. Ya, semua hal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu diambil oleh para ahlus sunnah wal jamaah. Adapun para ahli bid'ah, mereka hanya mengambil hadis yang sesuai dengan pemahaman mereka. Adapun hadis-hadis yang bertentangan dengan pemahaman mereka, maka mereka tolak. Ya, maka mereka mengatakan ini hadis dhaif, mereka mengatakan ini hadis ahad, dan lain sebagainya. Ya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka kekhususannya adalah sanad. Apa-apa yang sanadnya sahih, maka mereka terima. Ya, apa-apa yang sanadnya lemah, maka mereka tolak. Ya, adapun ahli bid'ah, maka mereka tidak melihat kepada sanad, mereka melihat kepada isinya. Ya, apakah isinya sesuai dengan pemahaman yang mereka buat-buat atau tidak sesuai, sehingga mereka tolak. Allah Ta'ala. Nanti insya Allah Ana akan carikan teks perkataan Syekhul Islam ini, dan Ana akan coba share di grup insya Allah Ta'ala. Nah. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ini masih ada dua
pertanyaan lagi, Ustadz. 2 pertanyaan lagi. Apakah Ya, akan boleh, dilanjut silakan. atau seperti apa? Bagi teman-teman yang mau live silakan, tapi kalau yang mau lanjut silakan dibacakan pertanyaannya. Nah. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Mas Wildan Ismail. Bagaimana menanggapi khilaf-khilaf muhaddis terkenal dan mumpuni dalam ilmunya dalam tashih dan tadif? Nah, Terus berikutnya lanjut Cak. pertanyaan kedua. Afwan, Anda mau tanya bagaimana mengetahui hadis yang dhaif, sahih, dan lemah menurut sanad yang dijadikan hukum dalam mempelajari fikih atau ilmu lainnya. Jazakallah khair. Terus pertanyaan terakhir ini mungkin ya, apa Ya. izin bertanya, Afwan Ustadz, apa perbedaan riwayah dan sanad? Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tentang bagaimana menanggapi khilaf dua muhadis terkenal dan mumpuni dalam ilmunya dalam masalah tashih dan tad'if. Ya, memang betul. Terkadang sebuah hadis itu diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihan atau kedhaifannya. Sebagaimana dalam fikih pun ada masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, hadis pun seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menanggapinya? Yang pertama, kita melihat kepada diri kita. Manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang dianggap sebagai mujtahid, yaitu orang yang sudah bisa memilah masalah, sudah bisa meneliti masalah, sudah memiliki background atau kapasitas ilmu, ya misalnya sudah belajar ilmu mustalah hadis, kemudian telah menghafalkan cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW, kemudian telah mengetahui tentang kaidah-kaidah dalam masalah tashih dan tad'if. Maka yang seperti ini, maka hendaknya dia meneliti langsung hadis tersebut, melihat kepada sanad hadis tersebut, melihat kepada rijalul isnad atau perawi-perawi hadis, ya apakah ada perawi yang lemah atau semuanya kuat misalnya. Kemudian apakah ada illah atau yang disebut dengan illah itu adalah penyakit hadis yang bisa mempengaruhi kesahihan hadis atau tidak, maka dia menghukumi sendiri ya hadis tersebut. Itu lebih baik bagi dia. Namun manusia yang kedua adalah kita ya, yaitu sebagai orang awam, ya maka kita tugasnya adalah taklid, kita mengikuti ulama yang paling kita anggap sebagai yang paling mumpuni dalam ilmu tersebut. Ya, siapa ulama hadis misalnya yang paling kita anggap sebagai orang yang paling mumpuni dalam ilmu hadis. Misalnya kita mengikuti Sahih Bukhari, mengikuti Imam Bukhari misalnya, atau mengikuti Imam Muslim, atau misalnya yang kontemporer kita mengikuti Syekh Al-Albani misalnya. Kita anggap beliau sebagai muhadis yang sangat mumpuni dalam ilmu hadis. Maka kita mengikuti beliau, yaitu adalah tugas kita sebagai muqallid, sebagai orang yang taklid, yang mengikuti dan belum bisa untuk berijtihad dalam ilmu hadis. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengetahui tentang hadis dhaif, sahih dan lemah menurut sanad yang dijadikan hukum dalam mempelajari fikih atau ilmu lainnya? Jazakallah khair. Caranya tentu saja yang pertama untuk mempelajari ilmu mustalah hadis terlebih dahulu. Ya, karena hadis sahih itu memiliki 5 syarat. Ya, ini banyak ya. Ini semuanya dijelaskan dalam ilmu mustalah ya. Ini gambaran umumnya aja. Misalnya syarat hadis dijadikan syarat sebuah hadis menjadi sahih itu ada 5. Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua adalatur ruwah, perawinya harus adil, harus agamanya baik. Yang ketiga tamamu dhabtihim, hafalan mereka harus kuat. Yang keempat ada musyudzuz, hadis ini tidak menyelisihi fiqh yang lain yang lebih kuat daripada dia, ya. Atau lebih banyak perawi yang lebih banyak daripada dia. Yang terakhir ada mul illah, tidak adanya illah atau penyakit yang tersembunyi yang bisa mempengaruhi ilmu hadis. Jadi mempelajari atau menghukumi sebuah hadis itu adalah proses yang sangat panjang sekali. Ya, jadi ini harus dipelajari di dalam ilmu mustalahul hadis. Yang terakhir, apa perbedaan antara riwayah dan sanad? Riwayah adalah proses periwayatan sebuah hadis. Ya, ketika misalnya salah seorang sahabat membacakan hadis kepada seorang tabi'in, maka itu disebut dengan riwayah. Ya, dengan riwayah. Jadi dia meriwayatkan hadis. Adapun sanad maka jalurnya, ya, jalur silsilah atau runtutan para perawi yang menyambungkan kita dengan hadis Nabi SAW. Namun memang terkadang riwayat disamakan dengan sanad ya. Riwayat disamakan dengan sanad dalam beberapa kondisi. Wallahu taala alam. Mungkin demikian ya. Ana mohon maaf jika ada kesalahan.
Jika ada kesalahan maka itu dari Anda dan dari syaitan, dan jika ada kebaikan maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu insyaallah di pertemuan selanjutnya besok di jam yang sama. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Baik, jazakumullah khair Ustaz. Karena telah selesai